Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang pada acara talk show One Map Policy. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fanny Valentine, selaku pembawa acara pada malam hari ini. Perkenalkan, dua pembicara kita pada hari ini yaitu Mbak Gilang Rahmah Nurul Alam dan Mas Arman Maulana. Apa kabar Mbak, Mas? Hai semuanya, kabar baik. Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Feni kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita tetap sehat dan dijauhkan dari segala penyakit ya. Amin. Amin Baik, ya Allah. di sini kita ada 4 topik utama, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pengertian, yang ketiga tujuan dan manfaat, dan yang terakhir itu ada contoh dari penerapan One Map Policy. Baik, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, di sini saya pengen minta pendapat ataupun pandangan nih dari Mbak Gilang. Apa yang melatar belakangi dari pembuatan kebijakan satu peta atau One Map Policy ini? Baik, sebelumnya dari latar belakang One Map Policy ini faktanya itu bahwa dikeluarkannya ini untuk informasi geospasial tematik yang ada selama ini. Jadi pada dasarnya itu informasi geospasial tematik ini masih tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, sehingga kondisi sangat ini kan pasti menyulitkan ya dalam mendukung pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan, apalagi ketika akan mengembangkan suatu kawasan atau infrastruktur. Nah, sehingga dibangunlah atau dikeluarkanlah kebijakan pembuatan satu peta tunggal ini atau One Map Policy, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Gilang atas jawabannya. Saya beralih ke Mas Arman. Saya mau tanya, dalam rangka apa sih sebenarnya penggunaan informasi geospasial ini digunakan? Baik, jadi dalam rangka untuk mendorong penggunaan informasi geospasial ini guna pelaksanaan pembangunan, maka Presiden kita, Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2016 lalu, tanggal 1 Februari 2016 itu, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta atau KSP pada tingkat ketelitian peta dengan skala 1/50.000 yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Begitu Mbak Feni. Oke, nah selanjutnya nih Mas, kapan sih sebenarnya kebijakan One Map Policy ini pertama kali tercetus? Mas Arman. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi Mbak Fen, kebijakan One Map Policy ini pertama kali tercetus atas perintah langsung dari presiden kita atau mantan presiden kita dulu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 lalu. Pada saat itu, masalah tentang tumbang tindih informasi geospasial ini terkuat saat UKP 4 yang menunjukkan peta tutupan hutan yang berbeda dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada tumpang tindih antara peta tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jadi dari adanya perbedaan tersebut akan mempengaruhi penentuan keputusan berbagai kebijakan strategi nasional. Hadirnya kebijakan One Map Policy ini sebagai aturan yang mengharuskan adanya penyatuan informasi geospasial sehingga dapat meminimalisir tumpang tindih yang telah terjadi tersebut. Segitu dari saya Mbak Feni. Baik, terima kasih Mas Arman atas jawabannya. Lanjut ke pengertian. Nah, saya mau kembali lagi ke Mbak Gilang. Menurut Mbak Gilang, sebenarnya kebijakan
satu peta atau one map polisi ini seperti apa sih, Mbak? Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar. Dengar ya. Nah, jadi one map polisi ini sebenarnya itu dalam rangka untuk pencegahan, tentunya pencegahan ini ya, konflik penguasaan lahan di Indonesia. Jadi untuk mewujudkan juga tata kelola hutan dan juga pertanahan. Nah, one map polisi ini sebenarnya sangat diperlukan, terutama saat itu pada saat pemerintahan dari Pak SBY sendiri. Nah, Pak SBY ini meminta data luas lahan mengenai peta vegetasi. Sehingga kemudian pada tahun 2010 ini, Pak SBY ini mengamanatkan untuk kepada BIG untuk membuat one map polisi. Nah, untuk menyatukan seluruh informasi peta, sehingga diproduksilah. Kemudian untuk di bidang pertanahan sendiri, untuk one map polisi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antara pemanfaatan ruang dan juga penatagunaan tanah yang ada di Indonesia. Nah, hingga kini pengembangan kawasan dan infrastruktur juga masih terhambat ya akibat adanya tumpang tindih data informasi ini. Sehingga memperlambat segala pembangunan dan juga kerap terjadi adanya sengketa tanah yang terjadi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Gilang atas jawabannya. Iya. Kita lanjut kepada topik selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat. Apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi dari kebijakan satu peta ini menurut Mas Arman? Baik, tujuan dan fungsi dari kebijakan satu peta ini sendiri dilihat dari latar belakang yang telah kita ketahui bersama tadi. Kebijakan satu peta ini bertujuan untuk membenahi sistem pemetaan tematik nasional dan sekaligus peta dasarnya, khususnya untuk skala 1:50.000. Nah, dari sisi lain kebijakan satu peta ini atau one map policy ini dapat dipandang bahwa sistem nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional selama ini itu ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi si one map policy ini atau kebijakan satu peta juga berfungsi sebagai acuan perbaikan data informasi geospasial tematik atau yang sering kita kenal yaitu IGT. Nah, untuk pelaksanaan One Map Policy ini akan berguna bagi pemerintah pusat, khususnya kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah dalam berbagai data dan informasi geospasial untuk melakukan sinkronisasi dan perbaikan data geospasial, sehingga bisa menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk mengeluarkan perizinan maupun kebijakan. Begitu Mbak Feni. Terima kasih ya Mas. Kembali lagi ke Mbak Gilang. Apa saja sih Mas sebenarnya dari manfaat kebijakan one map policy ini? Nah, pada saat ini kan tentunya masih marak ya antara terjadinya konflik sengketa lahan. Jadi adanya one map policy ini manfaatnya itu mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan ini gitu kan, tumpang tindihnya itu jadi bisa dipercepat penyelesaiannya. Kemudian ada juga jadi mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan. Kemudian ada manfaatnya yang lain itu mempermudah proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan itu sendiri. Selanjutnya dapat juga mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta, seperti halnya peta mitigasi bencana, kemudian peta untuk keperluan pertanahan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, meningkatkan kehandalan informasi terkait dengan lokasi dan juga berbagai aktivitas ekonomi.
Nah, mungkin masih banyak ya kalau misalnya diulik manfaat-manfaatnya itu, tapi menurut saya 5 poin tadi sudah bisa mencakup dari manfaat One Map Policy itu sendiri. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Lanjut ke yang sesi terakhir, yaitu tentang contoh. Apa aja sih Mas Arman contoh dari penerapan kebijakan satu peta ini? Baik, untuk contohnya bisa kita lihat dari slide yang ada pada layar kita ini. Contohnya yaitu seperti peta infrastruktur. Peta ini biasanya mengetahui di mana jalur pipa gas, jalur kabel serat optik, dan infrastruktur lainnya. Jadi harapannya dari peta-peta infrastruktur ini tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang saling berbenturan. Contoh lain yang ada pada slide ini adalah peta potensi sumber daya alam yang menyajikan informasi di mana saja lokasi sumber daya alam yang tersedia. Nah, untuk peta ini yang peta sebelah kanan ya. Terus apa saja sih jenis sumber daya alam yang ada hingga status pengolahannya, sehingga dengan harapan tidak ada lagi penerbitan izin pengelolaan kawasan di satu lokasi yang sama. Beberapa peta yang tercantum dalam rencana aksi lain, yang pertama yaitu peta penetapan kawasan hutan tahap 1 pada bulan Desember 2016, target selesai 17 provinsi. Yang kedua, peta penetapan kawasan hutan tahap 2 bulan Desember 2017, dengan target selesai pada 17 provinsi lainnya. Yang ketiga, peta izin pemanfaatan hutan baik HPH, HTI maupun restorasi ekosistem tahap 1 pada bulan Desember 2016 dengan target selesai di 11 provinsi. Yang keempat itu peta izin pemanfaatan kawasan hutan baik HPH, HTI maupun restorasi ekosistem tahap 2 dan 3 pada tahun 2018 dengan target selesai atau rampung pada 12 provinsi untuk tahap 2 dan 11 provinsi di tahap 3. Yang kelima yaitu peta hutan tanaman rakyat pada bulan September 2016, target selesai untuk seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu yang keenam, peta tematik pada tanah ulayat pada bulan Juni 2019 dengan target selesai keseluruhan. Begitu Mbak Feni. Baik, terima kasih Mas Arman. Selanjutnya Mbak Gilang, kira-kira apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai target ambisius dari kebijakan ini? Nah, salah satunya ya bisa juga dari pemerintah ini membentuk tim percepatan dan juga tim pelaksana. Nah, jadi tugas dari tim percepatan ini misalnya ya melakukan koordinasi, kemudian membuat dan menetapkan kebijakan penyelesaian masalah dan juga hambatan percepatan dari One Map Policy ini, kemudian memantau evaluasi dan juga rencana dari One Map Policy. Kemudian dapat juga dari tim pelaksana ini semisal melakukan koordinasi teknis terkait One Map Policy, kemudian dapat juga menetapkan langkah-langkah dan juga kebijakan apa sih yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah dan juga hambatan dari One Map Policy ini. Mungkin seperti itu Mbak Feni. Nah, terima kasih ya Mbak Gilang atas jawabannya. Iya, sama-sama. Mungkin sekian dari acara talk show malam ini. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya. Semoga atas dari pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi ataupun jawaban-jawaban dari Mbak Gilang dan Mas Arman itu berguna untuk orang banyak dan bermanfaat. Baik, kalau begitu ditutup saja ya talk show-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mbak Feni, makasih juga Mas Arman. Makasih juga.